Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya lebih lancar pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, sudah baik semua kabarnya ya setelah liburan panjang. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran IPA tentang materi siklus hidup pada tumbuhan, ini sepertinya kurang semangat ya. Bagaimana kalau kita tepuk wow dulu supaya lebih semangat? Kasih W, kasih O, kasih W. Wah, sebelum kita belajar, Ibu mau tanya dulu nih, anak-anak ada yang pernah melihat tanaman di sekitar kalian seperti tanaman kacang hijau atau tanaman mangga atau tanaman yang lainnya? Wah, hebat sekali. Setelah beberapa hari ditanam, apa yang terjadi dengan bijinya? Kira-kira kalian ada yang tahu nggak? Atau di sini ada yang sudah pernah menanam tanaman secara langsung seperti tanaman jambu, tanaman mangga, tanaman yang lainnya? Ternyata beberapa dari kalian sudah banyak yang pernah mencoba menanam tanaman sendiri ya di rumah. Tahu nggak, setelah kita menanam, setelah beberapa hari ditanam, apa yang terjadi dengan bijinya? Ya betul, seperti tumbuh tunas atau berkecambah. Ternyata tumbuhan itu mengalami perubahan dari biji sampai menghasilkan biji kembali. Proses ini itu disebut siklus hidup pada tumbuhan. Nah, pada pembelajaran hari ini, tujuan dari belajar kita kali ini itu harapan Ibu supaya kalian bisa mengenal tahapan siklus hidup pada tumbuhan. Terus lalu juga bisa memahami peran biji sebagai awal kehidupan tumbuhan, kemudian menyebutkan tahapan siklus hidup tumbuhan secara runtut. Jadi tumbuhan itu sama halnya dengan kita, yang bertumbuhnya itu ada tahapannya. Coba kalian ada yang tahu nggak? Kalian dulu itu tumbuhnya apakah langsung besar atau bertahap dari bayi, kemudian balita, kemudian hingga pada saat ini. Nah, tadi kan Ibu udah tanya ya, siapa yang pernah menanam biji kacang hijau ataupun jagung di rumah? Ternyata kalian sudah pernah semuanya. Nah, siklus hidup tumbuhan sendiri itu adalah pengertiannya seperti ini: rangkaian tahap pertumbuhan dan perkembangan dari biji hingga menjadi tumbuhan dewasa yang dapat berproduksi, yang kemudian menghasilkan biji baru untuk memulai siklusnya kembali. Jadi siklusnya itu mulai dari biji, kemudian dia tumbuh seperti ini, daunnya sedikit, kemudian karena sering disiram, dirawat, jadi beri pupuk, tumbuhlah batangnya sedikit, lalu dia tumbuh lagi, ada bunganya, menjadi lebat daunnya, sehingga sampai besar dia muncul buahnya juga dan batangnya sudah lebih besar. Nah, ini contoh siklus hidup pada tumbuhan tomat. Sama seperti tadi. Tadi kita nonton video terlebih dahulu ya. Sudah disiapkan, nanti kalian perhatikan. Tumbuhan. Tanaman itu luar biasa, makhluk hidup yang menjalani perjalanan khusus yang disebut siklus hidup tumbuhan. Mari kita lihat lebih dekat proses yang menarik ini. Semuanya dimulai dengan benih kecil. Benih hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan, benih seperti paket kecil yang berisi semua yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Ketika benih mendapat cukup air, sinar matahari, dan tanah, benih itu mulai bertunas. Tahap selanjutnya adalah tahap pembibitan. Ini adalah saat tunas kecil menumbuhkan daun pertamanya dan mulai terlihat seperti tanaman kecil. Bibit membutuhkan banyak air dan sinar matahari agar tetap tumbuh kuat. Saat tanaman tumbuh, ia memasuki tahap selanjutnya yang disebut kematangan, yaitu ketika ia menjadi tanaman dewasa dan mulai berbunga. Bunga bagaikan cara alam untuk menumbuhkan benih baru. Bunga menarik lebah dan serangga lain yang membantu menyembuhkan bunga, yang berarti memindahkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga lainnya. Setelah bunga diserbuki, mereka mulai menghasilkan biji. Biji-biji ini pada akhirnya akan jatuh ke tanah dan memulai siklus lagi. Namun siklus hidup tanaman tidak berhenti di situ. Beberapa tanaman, seperti tanaman semusim, menyelesaikan siklus hidupnya hanya dalam 1 tahun. Tanaman lain, seperti tanaman menahun, dapat hidup bertahun-tahun dan menjalani siklus tersebut berulang kali. Memahami siklus hidup tumbuhan membantu kita menghargai keindahan dan pentingnya tumbuhan di dunia kita. Mereka menyediakan makanan, oksigen, dan bahkan obat-obatan. Jadi, lain kali kamu melihat tanaman tumbuh, ingatlah perjalanan menakjubkan yang telah dilaluinya, dari biji kecil hingga bunga yang indah atau buah yang lezat. Itu semua bagian dari siklus hidup tanaman yang luar biasa. Sampai jumpa. Nah, dari video yang sudah ditampilkan Ibu tadi, kira-kira tahapan apa saja yang kalian lihat? Apakah semua tumbuhan mengalami tahapan yang sama? Nah, sekarang di televisi coba diperhatikan. Perhatikan tahapan siklus hidup yang sudah Ibu tunjukkan tadi. Jadi urutan siklus hidup tumbuhan itu dimulai dari biji, kemudian perkecambahan,
tanaman muda, tanaman dewasa, berbunga, berbuah, dan menghasilkan biji kembali. Diingat ya, kenapa kok dinamakan siklus? Karena dia terjadi berulang-ulang kali. Coba sekarang sebutkan tahapan pertama siklus hidup tumbuhan. Yang pertama ada biji, betul. Kemudian ada perkecambahan, ya betul. Lalu tanaman muda, lalu selanjutnya tanaman dewasa, berbunga, kemudian berbuah dan menghasilkan biji kembali. Kira-kira mengapa sih tumbuhan kok sangat penting bagi kita semua? Ada yang bisa menjawab? Ya betul, penting karena tumbuhan itu menghasilkan makanan dan oksigen. Jadi kalau tidak ada tumbuhan, kita juga tidak bisa mendapatkan oksigen secara banyak, secara bebas. Jadi jangan sampai merusak tanaman yang ada di sekitar kalian. Biji sendiri itu awal dari siklus hidup tumbuhan. Jadi kalau kalian nanam semua tanaman itu yang ditanam pada awal itu biji dulu, tidak mungkin langsung jadi cabang. Biji, dan di dalam biji itu terdapat calon tumbuhan baru. Biji bisa tumbuh jika mendapatkan air, udara, maupun tanah yang baik. Kemudian perkecambahan. Perkecambahan itu proses biji tumbuh menjadi kecambah, disebut perkecambahan. Yaitu akar kecil mulai keluar mencari air dan makanan. Jadi ketika dari biji dia tumbuhlah keluar, jadi kayak menetas gitu, langsung tumbuh akar. Batang kecilnya juga muncul ke atas tanahnya. Lalu ada tumbuhan muda. Tumbuhan muda itu memiliki akar, dia sudah punya akar, sudah punya batang dan daun kecil. Tumbuhan mulai membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis dan dia juga sudah butuh sinar matahari, air dan udara. Sedangkan tumbuhan tua ini tumbuhannya lebih besar dan lebih kuat. Daunnya juga bertambah lebar, tambah banyak, akarnya juga semakin mendalam. Dia juga sudah mulai menghasilkan bunga. Itu disebut tumbuhan tua. Kemudian berbunga. Nah, bunga ini udah tahu semua kan ya. Bunga adalah tempat tumbuhan berkembang biak. Jadi bunga dia akan tumbuh menjadi buah. Kemudian berbuah, setelah berbunga dia berbuah, bunganya mekar, bunganya mekar, bunga akan berubah menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji yang bisa tumbuh menjadi tumbuhan baru. Buah juga bermanfaat untuk manusia dan hewan sebagai makanan. Jadi kesimpulannya, siklus hidup tumbuhan itu selalu berulang. Pokoknya yang namanya siklus itu selalu berulang. Setiap tahap itu penting untuk kelanjutan hidup tumbuhan. Jadi kalau setiap tahapannya itu nggak ada, itu sudah tidak bisa berlanjut tumbuhannya. Siklus hidup tumbuhan itu selalu berulang dari biji hingga berbuah kembali. Dengan merawat tumbuhan, kita juga bisa membantu menjaga kehidupan di bumi ini. Oke, terima kasih anak-anak, kalian sudah belajar dengan sangat baik hari ini. Tetap semangat belajarnya dan jangan lupa untuk merawat tumbuhan di sekitar kalian. Sebelum ibu tutup, ibu akan memberikan sebuah lembar kerja. Nanti kalian bisa berkelompok, satu kelompoknya terdiri dari 5 anak, bebas kalian mau pilih siapa saja. Nanti di sini ada tugas untuk mengurutkan tahapan siklus hidup tumbuhan. Tadi sudah ibu jelaskan di dalam PowerPoint-nya dan sudah ibu berikan video penjelasan di YouTube tadi. Kira-kira kalian masih ingat apa enggak? Nah, di sini ada perintahnya, coba dibaca. Amati gambar-gambar tahapan siklus hidup tumbuhan di bawah ini, diskusikan bersama kelompokmu untuk mengurutkan tahapan dengan benar. Tempel dan letakkan gambar pada lingkaran siklus yang tersedia. Kemudian beri keterangan singkat di bawah setiap gambar, lalu presentasikan setiap kelompok ke depan hasil diskusi kalian. Nanti ini kalian bisa gunting terus tempelkan ke dalam kolom yang sudah tersedia tadi. Dan jangan lupa untuk melihat diskusi singkat ini. Sudah dipahami semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Jika kurang paham bisa angkat tangan dan menanyakan lembar kerja pada hari ini. Oke kan, tidak ada yang ditanyakan. Sebelum ibu tutup, ibu mau bertanya dulu. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan hal baru yang kita pelajari pada hari ini? Ya betul, kita tidak boleh merusak tanaman dan kita harus menjaga tanaman karena tanaman sangat bermanfaat bagi kita semua di bumi ini. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan kembali, ibu tutup. Terima kasih sudah belajar dengan sangat baik dan antusias. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Berdoa dimulai. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.